Selamat datang di Upgrade, Universitas Pancasila Grab the Idea. Saya Naila Septarin yang akan membahas topik-topik seputar dunia pendidikan. Pada episode kali ini, saya akan membahas terkait tips dan strategi kuliah cepat lulus dari perspektif akademik dan mahasiswa berprestasi. Banyak sekali mahasiswa terkendala lulus cepat karena berbagai faktor. Ada yang harus membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan atau magang sehingga fokus belajar terpecah. Sebagian lainnya menjadikan kampus sebagai tempat berkumpul dan nongkrong yang akhirnya mengurangi produktivitas, kurangnya disiplin, manajemen waktu yang buruk, serta minimnya konsistensi dalam menyelesaikan tugas akhir juga menjadi penyebab utama. Dibutuhkan komitmen, perencanaan, dan dukungan akademik yang tepat agar mahasiswa dapat kembali fokus pada tujuan utama, yaitu menyelesaikan studi tepat waktu. Pada episode kali ini, bersama saya, namun saya tidak sendiri, kita akan berjumpa dengan dua sosok dari lintasan yang berbeda. Inilah ruang di mana suara-suara penting dipertemukan. Oke, selamat siang Bu Nana, Dr. Nana Nawasia SEMM, selaku Direktur Pembelajaran dan Kurikulum, dan juga ada Kak Beneta Swasti Aritami, selaku alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Apa kabar Bu Nana dan Kak Beneta? Alhamdulillah sehat, baik Mbak. Mbak juga sehat ya? Alhamdulillah. Aku kalau boleh tanya, kesibukannya Kak Benet sekarang apa sih? Kalau kesibukan aku sekarang lagi ikut digital marketing kayak bootcamp gitu untuk improve untuk digital marketingnya supaya lebih skillnya lebih terasah lagi gitu. Ya, siap. Hari ini kita akan membahas nih tips dan strategi kuliah cepat lulus. Menurut Bu Nana dan Kak Benet sendiri, apa sih definisi kuliah sukses yang ideal itu? Boleh dari Bu Nana dulu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Harus salam Pancasila ya, karena kita bangga terhadap Universitas Pancasila. Baik, sukses ya tadi ya Mbak ya. Wah, sukses itu mahasiswa kuliah sukses nih. Apa tuh? Ya tentunya adalah tepat waktu kuliahnya. Kemudian ya tentunya juga adalah mempunyai kompetensi yang kita harapkan. Ya kan? Dan kemudian apalagi ya dapat diterima di tempat kerja, ya kan? Jadi lulus tepat waktu berarti kita harus lulus tepat waktu dulu. Nah, terus bagaimana untuk dapat misalkan dapat bekerja ya berarti harus kompetensinya juga harus kita siapkan. Mungkin itu. Ya. Kalau dari Kak Benet mungkin? Oke, terima kasih. Saya juga setuju sama Bu Nana tadi lulus tepat waktu dan juga akademik ya Bu ya. Kalau dari saya sendiri mungkin ditambahin juga kalau dari segi perspektif dari mahasiswa, saya sendiri menganggap kuliah sukses itu adalah gimana caranya balance antara akademik dan juga yang non akademiknya. Jadi ketika kuliah itu nggak cuma fokus juga tentang akademik, tapi balance dengan kehidupan sosial. Misalnya ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan mahasiswa dan juga mungkin ikut program-program yang bisa menunjang kuliah itu sendiri. Kalau boleh tahu nih Kak Benet sendiri selama perkuliah itu ada ikut organisasi atau kegiatan apa? Oke, iya. Jadi untuk selama jadi mahasiswa kebetulan ada juga ikut organisasi. Waktu itu saya ikut lembaga pers mahasiswa, itu LPM Suara Ekonomi. Jadi itu kalau di kuliah itu manajemen. Kalau untuk yang student community-nya itu lebih ke komunikasi, jadi mengasah public speaking, terus kayak juga reporter juga waktu itu include juga waktu itu di lembaga persuara ekonomi itu, terus juga pernah ikut student exchange juga kebetulan waktu itu. Iya. Boleh di-spill nih stage-nya apa nih? Waktu itu ikut ISMA. Oh iya. ISMA tahun 2023 kebetulan. Sama teman-teman dari Pancasila juga waktu itu ada 3 orang. Keren. Mungkin nextnya kita akan membahas lebih lanjut tentang ISMA ini. Kalau boleh tahu ke negara mana nih?
Waktu itu aku ke Hungari. Oh, iya. Iya, di University of Szeged gitu. Selama 4 bulan, 5 bulan. sekitar 4 bulan. Oke, kalau aku boleh tanya nih dari Bu Nana, faktor yang paling berpengaruh dari sistem akademik, lingkungan kampus, atau mental mahasiswa, mana yang paling penting menurut Ibu? Kalau menurut saya adalah mental mahasiswa dulu. Jadi tergantung mahasiswa itu bagaimana menghadapi ya. Tadi dikatakan Mbak Bennett tadi bukan hanya akademik tapi non akademik, sosial juga kan. Nah, dalam menghadapi kaitan dengan akademik, non akademik itu kan pasti dihadapi oleh berbagai masalah, ya kan? Bagaimana caranya kita mahasiswa dapat mengatasi itu? Jangan sampai stres. Kalau misalkan ini mata kuliahnya ada hitungan susah dan seterusnya, kalau misalkan stres duluan itu tidak akan dapat selesai. Gitu kan, apalagi misalkan di dalam hal lingkungan juga kan sangat berpengaruh juga kan. Kalau misalkan mental kita kemudian juga siap dengan menghadapi keadaan lingkungan yang misalkan kalau kita juga harus bisa milih nih, mahasiswa harus bisa milih ya Mbak Bennett ya. Kalau misalkan tadi lingkungan yang mungkin dikatakan tidak baik ya sudah kita jangan ikuti gitu kan. Dan kemudian nah tadi mental kita harus bisa menghadapi berbagai situasi yang ada. Nah, kalau misalkan tadi Mbak Bennett ikut kegiatan-kegiatan organisasi itu memang sangat penting. Tadi yang saya bilang kompetensi lulusan itu di samping dari kekhasan dari keilmuan prodinya, itu juga diperlukan soft skill, keahlian. Kemudian kami di sini kan sudah ada juga sertifikasi BNSP yang harus diikuti. Kemudian tadi kaitan dengan sosial ya, organisasi juga itu kan harus bisa juga ikut gitu kan. Namun dalam hal ini mahasiswa juga harus bisa bagi waktu tuh. Bagaimana untuk membagi waktu dengan yang tadi akademik. Tadi kan tepat waktu ya. Tepat waktu berapa tahun sih? Kalau misalkan S1 itu kan 4 tahun. Ya kan? Terus kemudian kalau S2 kan 2 tahun dan kemudian S3 kan 3 tahun. Nah, bagaimana caranya agar tepat waktu 4 tahun itu? Kan berarti harus bisa bagi waktu. Kita harus bisa memotivasi diri. Kita harus konsisten untuk mengikuti kuliah-kuliah. Nah, ini dia nih. Yang ikuti kuliah-kuliah, kemudian satu sisi ada yang organisasi. Jangan sampai nanti gara-gara rapat organisasi terus kuliahnya nggak masuk-masuk. Nah, itu juga jangan seperti itu. Kita harus bisa bagi waktu. Harus komitmen untuk menyelesaikan kuliah dengan 4 tahun selesai atau 3 tahun setengah, Mbak. Sekarang banyak 3 tahun setengah. Jangan takut nih teman-teman mahasiswa ya. Kita tetap berorganisasi, kemudian kita tetap juga kuliah tepat waktu yang tadi 4 tahun atau 3 tahun setengah. Ya kan? Cum laude 3 tahun setengah dengan banyak prestasi-prestasi yang diikuti. Misalkan tadi ikut ISMA, terus kemudian nanti ada student exchange di FEB juga banyak juga tuh Mbak yang ikut di Malaysia UM, ya kan? Pertukaran pelajar gitu kan. Terus kemudian ada di farmasi juga ada fakultas hukum, kemudian teknik, kemudian komunikasi, pariwisata. Pariwisata ini ada yang di Jepang gitu kan untuk magang. Nah, maka di mana kita tadi harus bisa bagi waktu, kemudian magang, itu juga salah satu tuh cara untuk apa? Mahasiswa itu mendapatkan pengalaman di luar. Nah, ini apalagi kan sekarang Kementerian Kemendikti-Saintek itu kan adalah bagaimana membuat mahasiswa itu berdampak ke masyarakat, ya kan? Dengan adanya magang-magang, ya kan? Tapi bukan berarti magang itu juga tadi menghambat dari nanti masa studinya, tetap tuh. Nah, maka di sini bagaimana caranya untuk membagi waktu tadi. Kita harus komit, mahasiswa juga harus komit nih. Bagaimana untuk tadi membagi waktu antara kuliah, terus kemudian organisasi, kemudian ada misalkan magang, nah itu. Nah, maka tadi yang saya katakan bahwa lulusan juga dapat bisa diserap di dunia kerja. Nah, itulah. Jadi tepat waktu, kemudian juga berkompetensi prestasi, ya kan? Kemudian juga dapat ya tentunya kalau kita kompeten, industri juga banyak yang nyari gitu kan. Nah itu. Jadi ya bagaimana caranya kita juga harus bisa tadi komitmen gitu. Mana yang penting berarti ya tadi mental kita harus kita siapkan, motivasi diri, komitmen. Kita harus selesai tepat waktu. Bismillah. Mudah-mudahan semuanya lulus. Karena itu bukan penilaian juga bagi kami, Mbak. Jadi berapa sih yang tepat waktu? Kalau misalkan sedikit itu bagaimana nih pembinaannya? Terus kemudian bagaimana nanti keterserapan ke industri dan seterusnya. Itu adalah satu rangkaian tuh
bagaimana caranya kita membekali anak-anak kami, misalkan tadi mahasiswa-mahasiswa harus lulus tepat waktu sesuai dengan keilmuan, kompetensi, ada sertifikasi, kemudian juga ada bahasa Inggris ya, TOEFL harus minimal TOEFL 450 dan seterusnya. Itu adalah pembekalannya. Mungkin itu, Mbak. Oke, berarti yang terpenting adalah mental mahasiswa Mental dulu, mahasiswa dulu. Nah, lingkungan sih memang kan mendukung ya kan. Bagian akademik tadi, sistem akademik juga kan mendukung. Bagaimana kami mengupayakan sistem akademik itu untuk mendukung mahasiswa itu tepat waktu. Gitu, dengan adanya teknologi, terus kemudian dengan adanya kemudahan mungkin berkomunikasi dengan dosen, kemudian dengan misalkan PA, kan ada PA juga, pembimbing akademik, Betul, ya kan? betul. Nah, jadi pembimbing akademik itu adalah bukan hanya pada saat ngisi KRS, gitu. Jadi bagaimana konsultasikan, komunikasikan kalau misalkan ada kesulitan atau kesulitan dalam bidang akademik non akademik, komunikasikan sehingga PA itu juga bisa memberikan nasihat bagaimana yang terbaik, bagaimana langkah-langkahnya, kayak itu. Itu demikian, Mbak. Berarti memang mental mahasiswa ini memang diharuskan sehat dulu ya, Bu Iya, ya. gimana biar sehat? Gimana biar sehat itu pasti ada dari faktor-faktor tersendirinya juga ya, Bu Iya. ya. Nah itu bagaimana jangan sampai nanti kalau sudah mentalnya sudah drop gitu kan, gimana caranya mau ikut kuliah gitu kan, udah males aja tuh. Betul. Apa misalkan takut ketemu teman-teman, terus kemudian bagaimana cara menghadapi dosen yang agak keras tapi maksudnya disiplin, ya kan mendidik mahasiswa disiplin nih, harus misalkan mengerjakan tugas dan seterusnya. Gitu, Mbak. Sekarang kan banyak banget nih generasi-generasi Z terutama ya, Bu ya. Banyak yang mengeluhkan masalah mental, itu banyak sekali di dunia. Apalagi di era digital mereka meluapkan terkait masalahnya, dan banyak ada informasi bahwa banyaknya generasi Z mengeluhkan untuk melakukan suicide itu di ChatGPT. Jadi emang mengapa pentingnya mental mahasiswa itu harus sehat dulu sebelum melakukan kegiatan-kegiatan. setuju. Nah, kalau dari Kak Bennett sendiri, apa sih faktor yang paling berpengaruh dari sistem akademik, lingkungan kampus, dan mental mahasiswa? Kalau dari aku sendiri setuju banget juga sama Bu Nana tadi. Jadi dari terlepas itu sistem akademik, terus lingkungan kampus, itu semua berawal dari diri sendiri dulu. Jadi mental yang sehat itu juga mempengaruhi motivasi ya tentunya. Jadi dengan punya mental yang sehat, itu punya motivasi yang bagus juga, khususnya untuk kuliah. Gitu. Karena ketika punya motivasi, itu nanti seterusnya juga bisa punya target. Misalnya jangka waktu tertentu, kira-kira mau bikin apa nih selama di kampus? Apakah cuma mau ikut kuliah aja? Atau mungkin ada added value yang bisa diambil, bisa dilakukan gitu, buat self-development juga pastinya. Itu sih. Berarti sama ya kayak Bu Nana, berarti mental mahasiswa memang itu yang terpenting. Tapi bagaimana sih dari Bu Nana dan Kak Bennett sendiri buat memotivasi audiens, terutama tentunya mahasiswa, agar yang membangun motivasi mereka agar tetap semangat berkuliah, terus juga mengikuti organisasi, karena banyak juga nih teman aku yang kayak malas berorganisasi karena malas ketemu orang banyak dan takut ini takut itu. Coba mungkin dari Kak Bennett atau Bu Nana bisa memotivasi teman-teman, silakan. Dari saya tuh Bu Nana dulu. Oke, baik. Dari saya. Dari Oke, Nana baik. dulu. Baik, teman-teman. Untuk organisasi itu sangat penting, Mbak. Ya kan? Pada saat kita nanti misalkan mau kerja, itu pun ditanya pengalamannya apa, ikut organisasi apa. Karena kenapa? Di situ adalah dididik atau mempunyai pengalaman berorganisasi, tadi menghadapi misalkan teman-teman atau teamwork kerja sama gitu kan, terus kemudian juga bagaimana leadership-nya, ya kan? Terus kemudian terkait juga dengan tadi bisa bagi waktu enggaknya, yaitu memang kita harus bisa bagi waktu. Kalau misalkan kita harus ikut berorganisasi, kita harus komit juga tuh bagaimana caranya membagi waktu antara kita kuliah sama berorganisasi. Organisasi itu penting menurut saya,
ya kan? Nah, jadi anak-anak, teman-teman, kemudian bagaimana jangan takut juga nih, saya takut nggak ikut organisasi gitu kan? Ya nggak apa-apa, boleh ikut dan itu sangat baik, bagus. Nah, bagaimana untuk membagi waktu itulah yang perlu teman-teman juga harus siapkan, ya, karena jangan sampai nanti gara-gara organisasi malah akademiknya terbengkalai. Justru di organisasi itu, Mbak, saya yakin kan ketemu teman-teman apa namanya kakak tingkat dan yang lainnya. Kalau misalkan ada mata kuliah yang mungkin juga apa namanya kurang paham atau apa, justru bisa didiskusikan tuh, ya kan? Terus kemudian apa kasus-kasus mungkin yang terkini kita bisa diskusi dan yang lainnya itu kan memberikan wawasan bertambah gitu kan. Itu sangat penting menurut saya. Gitu. Mungkin dengan cara berorganisasi juga kan menambah relasi. Iya, ya, nah betul, relasi jejaring Mbak, itu sangat penting karena untuk ke depan. Jadi kan kita juga harus pikirnya ke depan. Ke depan bagaimana kalau misalkan setelah selesai kuliah kan kita kerja, itu kan membangun relasi juga tuh. Ya kan? Kemudian itu tadi pengalaman leadership, pengalaman teamwork di dalam organisasi itu sangat penting. Kalau misalkan nih istilahnya apa tuh? Kalau misalkan kita kuliah kemudian langsung pulang, ya kan? Terus nggak bersosialisasi sama teman-teman, nggak berorganisasi. Nah kan nggak tahu apa-apa lingkungannya, ya kan? Apa tahunya apa mata kuliah, ya kan? Katanya ya mata kuliah sangat penting. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa bersosialisasi, ya kan? Nah itu menurut saya memang sangat penting juga ya untuk berorganisasi. Apalagi itu. Di era sekarang ya Bu ya. Iya. Kita sangat perlu yang namanya relasi. Iya betul. Sosialisasi diri kita, gitu kan. Ya tentunya ya kita juga harus beretika ya. Ya istilahnya kalau misalkan kita berorganisasi ya organisasi yang baik dan benar lah gitu. Jadi hal-hal apa namanya untuk peningkatan kompetensi kita untuk leadership pengalaman organisasi itu sangat penting. Kalau dari Kak Bennett sendiri? Iya, kalau dari saya sendiri tuh organisasi penting sekali, sudah pasti karena kalau di kelas itu kita belajar tentang mungkin teori atau ilmu-ilmu yang sesuai dengan bidang kita gitu. Kalau ikut organisasi itu melatih soft skill kayak yang tadi Bu Nana bilang. Jadi case-nya kalau saya sendiri itu ikut lembaga pers mahasiswa. Itu selain melatih public speaking dan juga writing atau menulis, itu juga melatih kayak event kayak manage acara gitu. Dan itu berguna banget untuk misalnya apply magang ataupun bahkan waktu waktu apply ISMA itu pakai pengalaman organisasi. Jadi ceritain tuh gimana sih bikin misalnya kayak seminar, itu gimana sih cara engage atau menghubungi orang-orang yang dari luar. Mereka melihat value-nya di situ. Memang berorganisasi berarti sangat penting ya, karena untuk menemukan relasi dan juga melatih soft skill kita. Lalu bagaimana sih kolaborasi antara pihak kampus dan mahasiswa bisa mempercepat masa studi tanpa mengorbankan kualitas? Mulai dari Bu. Iya, baik. Kolaborasi antara kampus dan mahasiswa. Ya tentunya kalau kampus itu kan memang sudah ada aturan-aturan akademik ya. Memang yang harus diikuti oleh mahasiswa. Terus kemudian kalau misalkan mahasiswa ya berarti harus ada komitmen. Kalau misalkan tadi kampus sistem akademiknya kami siapkan, ya kan, dengan adanya misalkan teknologi, terus kemudian sekarang misalkan KRS sudah bisa langsung disia, ya kan, terus kemudian komunikasi dengan dosen juga atau misalkan di pembelajaran bisa ada LMS, ya kan, terus kemudian bimbingan-bimbingan dan seterusnya, dan istilahnya di sistem akademiknya sudah kami siapkan. Nah, terus bagaimana nih agar kolaborasi agar sukses tadi kan, sukses dan kemudian sesuai dengan tepat waktu, studi tepat waktu. Ya tentunya adalah mahasiswa juga harus komit. Kalau tanpa ada mahasiswa komit, ya nggak akan berhasil tuh. Walaupun dengan sistem akademik yang sedemikian rupa kami sudah siapkan, ya kan, tapi kalau misalkan mahasiswa itu tidak komit terhadap pembelajaran tersebut, tidak akan berhasil. Jadi adanya ya harus saling sinergi ya. Kita juga kami siapkan untuk pelayanan akademiknya, terus kemudian mahasiswa juga harus mengikuti aturan-aturan akademik yang ada, gitu.
ya kan? Kalau misalkan ada permasalahan seperti apa, bagaimana, ya itu harus dikomunikasikan, kita harus selesaikan, itu kan? Ya memang kan ada beberapa juga mahasiswa yang mungkin juga ada kendala-kendala tertentu permasalahan, nah itu memang harus dikomunikasikan, gitu Mbak. Menurut Bu Nana sendiri, sistem akademik sekarang ini sudah cukup memadai atau perlu ada integrasi baru untuk mendukung mahasiswa agar cepat lulus? Ya. Nah, di peraturan akademik itu kan kami sudah siapkan ya terkait dengan lulus tepat waktu gitu kan. Bu, kalau misalkan ada yang tidak lulus bagaimana? Sudah ada fasilitasnya, ada remedial, kemudian ada semester antara yang bisa diikuti. Kalau semester antara itu kan bisa mata kuliah yang belum pernah diambil. Kalau dulu kan semester pendek ya, semester perbaikan. Dulu tuh semester perbaikan. Perbaikan itu kalau misalkan sudah pernah diambil di semester tersebut kemudian tidak lulus berarti kan diperbaiki saat itu. Nah, di sini adalah ada remedial. Berarti langsung nih diremet. Itu kan nggak kalau misalkan langsung remet otomatis kan inginnya kan lulus ya. Kalau lulus berarti semester depannya berarti kan bisa ngambil mata kuliah yang lain. Nah, itu juga sebagai salah satu program ada untuk percepatan. Kemudian kalau di mahasiswa itu ada yang namanya tentir, Mbak. Ya mungkin dari beberapa himpunan kemahasiswaan ya, Mbak. Itu ada tentir yang dilakukan oleh kakak kelas. Ya, untuk apa? Membantu mahasiswa adik-adik untuk diberikan itu pembekalan. Biasanya sebelum ujian UTS atau UAS itu dikasih latihan-latihan lah istilahnya dan dibina atau dibimbing oleh dosen-dosen juga tuh. Nah, itu sebagai salah satu tuh upaya untuk mahasiswa itu agar cepat lulus. Jadi artinya gini Mbak, kalau misalkan mahasiswa itu setiap semester lulus semua, insya Allah itu tepat. Kenapa? Karena di kurikulum pembelajaran itu kan sudah di set setiap semester itu berapa SKS sehingga misalkan 4 tahun adalah selesai. Nah, yang bikin nggak selesai itu adalah apabila di semester itu ada yang tidak lulus. Nah, maka kalau ada yang tidak lulus mata kuliahnya harus segera diremedial. Kalau tidak diremedial itu akan numpuk-numpuk nggak lulus, misalkan nilainya D gitu kan, itu tuh harus ngulang tuh. Kalau misalkan nggak diulang berarti kan makin lama. Nah itu maka pada saat misalkan tadi tidak lulus ikut remedial. Kalau misalkan lulus semua alhamdulillah tuh. Kan ada semester antara tuh. Semester antara itu manfaatkan tuh. Itu untuk mempercepat juga. Ya kan? Jadi kalau misalkan tadi ikut semester antara terus kemudian setiap semester lulus semua, insya Allah 3,5 tahun lulus itu. Banyak kok yang 3,5 tahun itu lulus teman-teman. Jadi dengan 3,5 tahun itu berarti kan itu kumlo tuh, ya kan? Berarti itu istilahnya dari yang 4 tahun malah 3,5 tahun, ya kan lebih cepat tuh. Kemudian kalau tadi untuk meningkatkan kompetensi ada sertifikasi, kemudian ada magang. Magang itu pun itu tidak mengurangi atau memperpanjang masa studi. Tidak, justru dengan adanya magang itu harapannya adalah mahasiswa itu mempunyai pengalaman di luar. Terus kemudian dengan masa studinya bagaimana? Masa studinya adalah tetap tuh, kalau magang itu kan ada aturan juga tuh. Berarti berapa SKS minimal 10 SKS yang kita akui, 10 sampai 20 SKS. Mungkin itu Mbak. Untuk kabinet sendiri lulusnya tahun berapa? Kebetulan lulusnya tahun ini. Nanti tanggal 2 Desember wisuda. Menurut kabinet sendiri dari perkuliahan selama ini, sistem akademik apa sih yang paling membantu kabinet untuk percepatan studi Kakak? Oke, jadi waktu ini balik lagi yang waktu pengalaman ISMA itu, kebetulan kampus juga ada kebijakan juga karena itu juga part of MBKM. Waktu itu kan MBKM, jadi ISMA-nya itu dikonversi 20 SKS. Jadi nggak harus ngulang karena ikut ISMA ini, tapi justru kampus itu memfasilitasi supaya membantulah untuk akademiknya gitu. Berarti kampus ini mendukung kabinet selama proses dari pendaftaran sampai lulus ISMA? Betul. Gitu. Karena waktu juga kebetulan dari Pancasila ada program untuk bantu persiapan bahasa Inggrisnya juga dari LIA itu. Ada LIA. Oh ya. Iya. Oke.
Nah, dari Kak Bennett sendiri nih kan banyak sekali mengikuti ya, tadi lembaga pers, terus juga ISMA. Gimana sih, boleh ceritain sedikit strategi dalam membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan juga kegiatan di luar kampus? Oke. Jadi memang kalau untuk bagi waktu ini kan adalah hal yang penting sekali ya, terutama untuk mahasiswa. Karena mahasiswa itu penting banget juga untuk organisasi, untuk punya banyak kegiatan gitu. Dan untuk bagi waktu sendiri biasanya saya itu baginya per prioritas. Jadi diprioritasin dulu nih tugas-tugas kuliah. Kalau bisa malah kalau misalnya ada tugas kuliah yang deadline-nya mungkin masih minggu depan atau masih 3 hari lagi, itu dikerjain aja hari H. Iya, jadi betul. Jadi kalau misalnya tugasnya bisa cepat selesai, kan bisa lakuin hal yang lain. Jadi bisa misalnya siangnya itu fokus di kampus, kerjain tugas, terus malamnya bisa ikut organisasi atau meeting atau Google Meet. Berarti Kak Bennett bisa tahan untuk nggak scroll TikTok ya? Iya, komitmen. Nah, itu godaan tuh, Mbak. Godaan sekali ya, Bu. Godaan tuh. Oke, jadi Kak Bennett ini punya rutinitas belajar tertentu nggak sih untuk bisa ningkatin fokus dari hasil akademik Kakak? Oke. Kalau rutinitas belajar, sebenarnya yang penting itu untuk akademik itu yang penting kan bisa konsen dan bisa mengerti dan paham ilmu yang di kelas atau mata kuliah tertentu. Dan itu saya percaya juga setiap orang tuh punya caranya sendiri-sendiri untuk belajar. Nah, kalau misalnya saya sendiri, caranya adalah yang penting di kelas itu fokus. Jadi ketika dosen jelasin itu fokus dan kerjain banyak latihan soal. Dan kalau misalnya mau ujian atau mau ambil nilai, itu biasanya Google Meet sama teman-teman. Jadi sharing kira-kira soal mana sih yang susah. Kan soalnya ada latihan soal juga dari dosen biasanya gitu. Jadi kita harus cari teman yang setara juga ya untuk bisa Google Meet bareng-bareng, terus juga membahas soal yang sekiranya sulit gitu ya. Oke, untuk Bu Nana, apa sih tantangan terbesar dari sisi administrasi dan juga akademik yang sering membuat mahasiswa tuh terlambat lulus? Ya. Nah, ini nih, Mbak. Mahasiswa itu kan sebelum mengikuti kuliah kan harus ngisi KRS tuh. Iya. Nah, itu jangan lupa tuh. Pada saat jadwal pengisian KRS itu harus ngisi KRS. Karena kenapa? Kalau tidak ngisi KRS itu dianggap tidak aktif. Nah, jadi ada beberapa mahasiswa yang memang tidak komit tuh, tidak melihat jadwalnya. Nah, sehingga kenapa? Kalau misalkan tidak mengisi KRS berarti kan tidak aktif atau misalkan cuti gitu kan. Nah, itu juga yang membuat tidak tepat waktu. Ya kan? Nah, di dalam hal selain tadi administrasi untuk KRS, kemudian dari segi mahasiswa itu sendiri. Ya kan? Kalau misalkan mahasiswa itu tadi kendalanya karena tadi ya untuk ini kaitan dengan administrasinya ya, kalau misalkan tadi kaitan dengan dia itu mengikuti misalkan perkuliahan, terus kemudian juga ada kendala dan yang lainnya, itu juga memang harus segera diselesaikan. Ya kan, terus kemudian dalam hal melaksanakan tugas untuk mata kuliah tertentu itu juga harus segera. Kalau misalkan enggak berarti kan nilainya juga akan jelek kan. Nilainya jelek berarti nggak lulus berarti kan itu juga akan terhambat juga tuh, harusnya satu semester itu lulus semua, jadi ada yang nggak lulus. Nah, itu juga yang membuat mahasiswa itu adalah telat untuk mengikuti masa studinya tadi ya itu. Nah, terus kemudian mungkin juga kalau misalkan skripsi nih. Nah, itu biasanya mahasiswa itu kalau misalkan kuliah di kelas itu kan bareng-bareng, banyak teman-temannya. Pada saat skripsi atau misalkan tesis atau disertasi itu kan sendiri-sendiri. Nah, itu jaga kekonsistenan untuk belajar, untuk bimbingan itu sangat penting. Jadi kadang anak-anak itu pada saat mau skripsi itu lama. Apalagi kalau misalkan sudah ada revisi. Ya kan, untuk kembali lagi ke dosennya takut. Atau biasanya sudah malas dulu. Nah, itu jangan teman-teman. Jadi kan justru di dalam hal seperti itu, satu tahap pada saat penyusunan skripsi itu harus semangat, harus motivasi tinggi. Satu step lagi adalah untuk tugas akhir, itu kan 1 semester selesai itu.
Nah, jadi jangan sampai kalau misalkan tadi apa sih biasanya itu tadi kadang KRS-nya telat tadi Mbak, terus kemudian pada saat kuliah tugas-tugas tidak dikumpulkan, itu kan juga mengganggu tuh nilainya jelek. Kemudian pada saat misalkan bimbingan tadi, ya kan? Nah, itu kalau misalkan tadi bimbingan kemudian harus revisi, ya harus segera revisi. Bimbingan lagi, jangan juga ada mahasiswa yang udah putus asa duluan. Nanti deh kalau misalkan itu nanti lama lagi gitu ya Mbak Benet ya. Padahal itu adalah salah satu ya memang pembelajaran dan memang harus direvisi kalau misalkan salah gitu. Jangan sampai juga, nah itu tadi Mbak, itu juga yang membuat mahasiswa itu agak lama. Kalau misalkan terkait dengan prosedur administrasi akademiknya, sekarang kan sudah ada teknologi juga kan ya yang membantu gitu kan. Masalah misalkan ada pendaftaran skripsi, terus kemudian apalagi sekarang kan ada seminar ujian seminar proposalnya dulu sebelum ke skripsinya ya kan. Nah itu juga sangat membantu untuk pendaftaran melalui sistem ya kan. Terus kemudian juga hal-hal lain yang kita juga upayakan untuk layanan akademiknya itu Mbak. Mungkin itu. Sebenarnya untuk motivasi mahasiswa itu kan yang seperti Bu Nana bilang malas-malasan dalam revisi skripsi itu pasti ada faktor-faktornya nih ya. Sebenarnya seberapa penting sih motivasi bagi seorang mahasiswa untuk melanjutkan perkuliahannya? Kayak biasanya kan ada faktor-faktor putus cinta lah, segala macam gitu kan. Banyak yang masalahnya ya. Gimana tanggapannya? Nah, betul Mbak. Permasalahan setiap orang itu kan pasti beda ya. Itu tadi ada yang putus cinta, ada kemudian ada masalah di keluarganya gitu kan. Itu yang membuat juga mahasiswa itu terkendala di akademiknya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus kembali lagi tujuan kita apa? Kuliah harus selesai. Sukses tadi apa? Sukses itu adalah kuliah yang selesai. Ya kan, tepat waktu. Nah, kembali lagi kalau misalkan memang ada problem-problem masalah di keluarganya, di apalagi putus cinta pribadi ya, itu jangan sampai deh gara-gara cowok gitu ya Pak, atau gara-gara cewek itu nggak selesai kuliah. Jangan, kita harus bangun kembali. Oke lah, itu mungkin masa lalu yang kemudian kita harus semangat gitu. Gimana menurut Kak Bina? Motivasi penting apakah buat mahasiswa untuk bisa menyelesaikan masa studinya? Yang jelas kalau soal motivasi ya, satu, orang itu harus punya goal dulu. Jadi motivasi itu kan bisa terbangun kalau seseorang itu punya keinginan. Keinginan seperti apa sih yang mau dicapai gitu, dan itu mempengaruhi seberapa besar motivasi yang orang ini punya gitu sih. Berarti dulu pas ISMA ini kakak emang ada goal tersendiri buat daftar ISMA, lolos ISMA atau gimana? Oke, jadi sebenarnya kalau jadi ngomongin motivasi, jadi kalau untuk motivasi itu sebenarnya dari awal banget masuk kuliah waktu itu, karena waktu itu online, jadi kayaknya kurang, kayak nggak bebas banget ya gitu, kayak semuanya tuh online. Jadi waktu offline udah mulai bisa berkegiatan, cari-cari kesempatan nih, apa sih yang bisa dilakuin, program apa aja sih yang bisa diikutin. Berarti emang ada goal tersendiri buat ke luar negeri lalu berkuliah gitu kayaknya. Karena kebetulan waktu itu ada temen SMA juga yang ikut program ini dan FOMO sih, jadi kayak pengen ikut. Karena jujur aku juga udah tertarik ISMA banget dari lama, cuma emang belum tercapai. Daftar. Harus semangat Mbak. Nah itu juga kemauan ya kita ya. Kalau misalkan kita sudah ada tujuan nih, berarti ya kita harus laksanakan bagaimana. Ya pasti kan syarat-syaratnya dulu kita harus penuhi dan seterusnya. Bagi Bu Nana, apakah ada rencana pengembangan kebijakan akademik baru untuk meningkatkan mutu sekaligus efisiensi masa studi mahasiswa? Oke. Baik. Kalau tadi kan untuk efisiensi waktu ya. Tadi yang saya sudah sampaikan itu kan ada program-program untuk kegiatan kalau misalkan ada remedial, ada semester antara, itu sebagai salah satunya. Atau ke depan itu kami akan membuat program fast track. Nah, dari S1 bisa menjadi ke S2. Kemudian S2 ke S3. Nah, itu dengan misalkan 5 tahun atau 4 tahun setengah itu udah menjadi S2. Jadi
sarjana manajemen kalau di FEB ya ke misalkan magister manajemen. Kalau misalkan di farmasi juga bisa ke magister farmasi. Nah, itu adalah program fast track yang mempercepat ya. Jadi dengan misalkan waktu 4,5 tahun atau 5 tahun sudah menjadi magister manajemen, sudah S2 atau misalkan dari S2 ke S3. Nah, itu salah satunya adalah program dari fast track. Itu ke depannya. Apakah ada output dari program fast track ini, Bu? Bagaimana output tersebut? Iya, artinya kan kalau fast track misalkan S1 ke S2 itu kan harusnya misalkan S1 4 tahun. Ya. Kemudian S2 kan 2 tahun. Berarti kan 6 tahun kan. Ya. Kalau misalkan jadi 5 tahun selesai jadi magister manajemen, itu kan luar biasa ya. Salah satunya kan berarti udah S2 gitu kan. Ya. Dibandingkan dengan yang S1 ada juga yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Gitu. Dengan 5 tahun sudah jadi magister manajemen. Oke, bagi Kak Bennett sendiri nih, dari tadi kita kan sudah motivasi dan lain sebagainya kan. Tapi gimana sih menurut Kak Bennett kunci utama agar mahasiswa tuh bisa tetap konsisten sampai akhir masa kuliah? Karena kan di tengah jalan kadang kita suka kayak udahlah capek, males mau nongkrong dan lain sebagainya. Gimana? Oke, jadi kalau soal konsisten sampai akhir kuliah, itu yang pertama tadi masih nyambung juga sama motivasi ya, karena motivasi itu kan modal untuk semangat untuk jalanin kuliah. Dan yang jelas untuk konsisten itu harus punya timetable. Jadi emang dari awal tuh ada komitmen. Oh, saya harus selesai nih kuliah 4 tahun atau 3,5 tahun. Karena setelah itu saya misalnya mau apa gitu. Dan untuk konsisten itu sendiri dibantu juga dengan punya lingkungan yang suportif tentunya. Punya circle teman-teman yang sevisi, sepemikiran. Terus juga ya tetap konsisten jalanin apa yang mau dicapai gitu. Kak Bennett sendiri waktu saat masa-masa skripsi nih, ada nggak sih tips buat teman-teman untuk menyelesaikan tugas atau skripsinya tanpa stres terlebih dahulu? Oke, skripsi stres ini maksudnya berkaitan banget ya pasti, karena skripsi habis itu ada revisi, wah itu udah pusing gitu kan. Tapi yang jelas biar nggak stres ya tarik diri dulu sebentar, misalnya entah 1 atau 2 hari lakuin hal-hal yang disuka, sesimpel nonton film di rumah atau pergi beli es krim atau self reward, itu membantu banget sih. Berarti emang harus ada lingkungan yang suportif untuk bisa menyelesaikan skripsi dengan baik ya Kak? Itu juga berpengaruh, karena dengan punya lingkungan yang suportif, kita juga kayak pasti ada rasa tertinggal kalau misalnya kita nggak kayak mereka gitu. Ya, berarti kita tuh sebenarnya di dunia perkuliahan ini tuh harus bisa pinter-pinter cari temen ya. Betul. Karena kan ada aja temen yang ngajak nongkrong, ada aja temen yang malah nggak usah gitu kan. Betul. Harus ngejar goals ya. Betul. Selain itu juga cari lingkungan yang sama-sama positif. Betul. Oke. Last but not least buat Bu Nana sama Kak Bennett, kalau bisa beri satu pesan untuk mahasiswa baru, apa yang paling penting agar kuliah lancar dan cepat lulus? Mulai dari Bu Nana dulu. Ya, pertama adalah komitmen kita untuk lulus dulu. Tadi kan saya harus lulus S1. Jadi sarjana 4 tahun atau 3,5 tahun. Itu harus komitmen dulu. Ya, kemudian kita harus motivasi. Ya kan, melakukan perencanaan tadi. Perencanaan, kemudian kalau misalkan ada hal-hal yang tadi ada teman yang nongkrong apa gitu, kembali lagi kita harus komit gitu. Jadi komitmen untuk selesai lulus tepat waktu. Kalau dari Kak Bennett sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri yang jelas untuk teman-teman, pertama itu harus punya tujuan dulu. Jadi kuliah ini apa sih yang mau dikejar gitu? Apakah cuma ijazahnya atau mungkin ya memang mau mengembangkan diri gitu. Dan kedua, commit yourself dengan bikin timetable itu sendiri. Jadi dengan punya tujuan, jadi termotivasi, dan motivasi itu sendiri tentunya harus dibarengi dengan komitmen sama waktu yang pas. Oke, jadi berarti emang di perkuliahan ini untuk cepat lulus itu yang pertama mental mahasiswa terlebih dahulu ya, harus sehat dulu, juga lingkungan yang positif, selain itu ada motivasi, dan juga faktor-faktor yang sekiranya sulit mungkin dicari jalan keluarnya ya Bu dan Kak, dan juga tidak malas-malesan dan
bikin Timetable. timetable diri gitu juga. Komitmen juga dan juga disiplin untuk diri sendiri ya, tanggung jawab atas diri sendiri. Jadi boleh berorganisasi, boleh melakukan seluruh kegiatan entah di luar kampus atau di dalam kampus, tapi tetap harus ada timetable sendiri untuk diri sendiri biar kuliahnya juga bisa cepat lulus dan tidak ada mata kuliah yang mengulang pastinya harus. Oke, jangan lupa saksikan terus episode upgrade selanjutnya karena akan ada banyak bahasan menarik lainnya terkait dengan dunia kampus di channel YouTube dan sosial media Universitas Pancasila. Terima kasih dan salam Pancasila. Salam Pancasila.